Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 10 Februari 2022. Saya akan membahas untuk saham dan ISG untuk besok. Teman-teman, hari ini ISG-nya masih lanjut naik ya. Beberapa saham blue chip tapi malah terkoreksi. Kita akan tengok ada apa kondisi seperti ini. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya Mesri, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun ya. Jadi kalau teman-teman dapat tawaran titip dana trading melalui WhatsApp, melalui Telegram, ataupun sosial media yang lain, jangan dihiraukan karena itu bukan saya dan memang saya tidak terima titip dana trading. Oke teman-teman, IISG-nya masih lanjut. Ya, seperti di gambar ini, hari ini break new high lagi ke 6.874,351 tanggal 10 Februari 2022 ya, cetak rekor baru di bulan Februari. Jadi memang sepertinya Januari efek kemarin mundur ya teman-teman ya. Justru kenaikan banyak terjadi di bulan Februari ini seperti itu. Memang seperti itu adalah dinamika market. Siklus-siklus naiknya saham di bursa ini bisa sedikit agak maju ataupun sedikit agak mundur. Jadi kita nggak bisa terlalu berharap tepat di waktu tertentu. Yang pasti kita harus memantau terus market karena bisa geser sedikit mingguan ataupun bulanan ataupun maju mundur sedikit seperti itu. Kalau kita lihat hari ini ya, IISG-nya sempat cetak baru lagi, namun demikian masih belum bisa bertahan di high-nya kemarin teman-teman ya. High-nya hari ini memang kecetak baru lagi. Untuk closing-nya bahkan maksudnya tidak sempat ngelewatin high-nya 2 hari yang lalu teman-teman. Bahkan close-nya hari ini, low-nya hari ini juga, close-nya hari ini juga masih di bawah high-nya kemarin ya. Untuk support-nya dia ada di 6813 ya. Kemudian 6794 dan ada juga support di sebentar saya update dulu ininya, Fibo-nya. Berikutnya supportnya ada di 6790-an ya, 6790-an. Oke, teman-teman, kita lihat IHSG hari ini turunnya adalah sekitar 10 poin. Kita akan tengok dulu saham-saham penggerak indeks hari ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat hari ini Arto dia turun 6%. Ini sebenarnya bobotnya tinggi teman-teman, bobotnya tinggi. Namun demikian karena Telkomnya juga naiknya kenceng 4,2, TPIA juga masih naik 2%, maka penurunan dari Arto ini jadi nggak signifikan. Apalagi kalau kita lihat saham-saham lain juga ikut naik teman-teman ya, ada BRI, ada BMRI, secara umum Unilever, BNI juga masih naik. Jadi kekuatan saham-saham yang naik ini masih bisa membalance dari penurunan Arto. Nah, sekilas tadi yang saya lihat adalah untuk Arto ini ada corporate news ya kayaknya teman-teman. Mungkin besok ya, belum keluar hari ini, saya nggak akan sampein. Kayaknya tentang indeks ya. Oke, kita lanjutkan aja. Dan untuk Arto ini nanti akan saya bahas, ini saham-saham yang menarik semuanya ya teman-teman. Ya kayak saham Telkom ini juga sebenarnya menarik, TPIA juga menarik. Telkom ini kan saham penggerak indeks. Kalau Artonya turun, Telkomnya naik. Kalau Telkomnya turun, kadang Artonya naik. Istilahnya kadang kalau indeksnya tuh turun, saham-saham lain turun, Artonya kadang naik dan sebaliknya seperti itu. Saham-saham penggerak indeks ini menarik untuk diamatin. Ya, karena pergerakannya biasanya bergantian teman-teman. Ini sejalan dengan satu teori dongkrak dan balok yang saya percayai dari dulu, bahwa indeks bisa naik karena saham tertentu, bisa diganjal dengan saham tertentu, sehingga ketika saham tertentu tersebut diganjal untuk dipakai untuk mengganjal indeks, maka nggak turun. Jadi istilahnya jual sektor ini, saham ini, dan beli sektor ini, ataupun kebalikannya, beli sektor ini, jual sektor yang lain seperti itu. Yang mana sektor-sektor tersebut, saham-saham tersebut masih dalam saham-saham yang merupakan saham penggerak indeks. Itulah
apa ya istilahnya, teori berganti-gantian antara dongkrak dan balok. Itu saya percaya dari dulu dan memang sampai sekarang masih berlaku. Jadi sebenarnya dengan trading pada saham-saham penggerak indeks itu pun teman-teman masih bisa kok secara rutin mendapatkan profit. Tentu hanya pada saham-saham yang memiliki rentang gerak yang lebar seperti itu. Di antara ini ada yang rentang geraknya lebar, teman-teman tahu, ada Arto, ada BNI, itu semuanya rentang geraknya sangat ini ya teman-teman, sangat bagus lah untuk trading seperti itu. Oke, baik teman-teman, saya akan lanjutkan ke bahasan berikutnya ya. Saya akan melanjutkan ke bahasan berikutnya, bahasan yang sering saya ini lakukan. Ya, yang pertama adalah saya mulai dari saham perbankan teman-teman ya. Hari ini untuk BNI masih melanjutkan kenaikannya ya, walaupun bentuk candlenya adalah doji. Butuh konfirmasi besok, tapi saya rasa BNI masih OTW. Di dalam weekly chart masih oke sekali, di atas 61 retracement teman-teman, dan itu baru sekitar, ini kan mingguan ya, baru sekitar 3 minggu ini dia melanjutkan kenaikannya di atas 61,8 retracement. Ketika ekonomi membaik, saham perbankan ada kemungkinan sudah nggak akan murah lagi teman-teman, dan BBNI ini biasanya bermainnya adalah di kisaran 8.000 sampai 10.000. 10.000 itu kalau puncak-puncaknya seperti itu. Oke, kemudian Bank Mandiri juga secara chart weekly juga masih sangat oke ya. Daily-nya juga masih sangat oke teman-teman ya. Secara bentuk semuanya sama. Bahkan BRI juga sama, pergerakan weekly-nya juga sama, masih OTW semuanya. Ya secara umum nggak usah dibikin ribet aja bahasanya. Intinya saham-saham perbankan ini ketika ekonomi baik dia akan bergerak juga. Nah untuk BBKP ini udah 2 hari ini dia ada retracement, dan memang ini wajar ya karena candle sebelumnya juga bentuknya adalah shooting star seperti itu walaupun sedikit. Terkoreksi ya, dia saat ini retest 23,6 retracement untuk BBKP. Nah untuk BBCA hari ini teman-teman dia terkoreksi sampai di kisaran support 7750 ya. 7750 itu adalah supportnya BBCA. 7750 adalah range ya. Kalau supportnya itu dia yang terdekat saat ini ada di 7690-an. Kemudian untuk BBTN teman-teman, dia konsolidasi setelah dia ngebreak dari resistan yang saya bikin ini. Dan ini juga konsolidasi after break memang ya dia teman-teman. Bank Danamon masih konsolidasi juga di MA 200-nya ya. Untuk agro masih belum berhasil menembus resistan pertama ya. BRIS juga masih konsol area di 50 retracement. 50 retracement adalah umumnya orang take profit. Ya walaupun ini ada konsolidasi, perhatikan ini sebenarnya hari ini untuk BRIS juga sempat naik lagi lebih tinggi mendekati 61,8 retracement di 1720-an tapi masih belum berhasil. Nah BTPS teman-teman, BTPS ini memang kadang pergerakannya beda ya. Ya ini dia ya kalau bagi yang hafal aja ya teman-teman. Memang ini pergerakannya ketika melewati 50 retracement, break, langsung lanjut naik seperti itu. Dalam weekly-nya gimana? Weekly-nya juga ngebreak, jadi BTPS oke. Oke, kemudian Bank Niaga masih seperti itu, saya skip aja. Baik teman-teman, bank digital berikutnya adalah Arto. Arto kemarin turun, waktu itu turun ya sampai 14.900. Terus dia naiknya sampai 50 retracement dan hari ini turun lagi. Arto itu sebenarnya dia ada target double top ya. Targetnya itu kalau kita beri garis ya. Kita beri garis seperti ini. Targetnya dia adalah di 14.700-an, 14.800-an. Memang belum kesampaian teman-teman. Apakah akan kesampai di situ? Ya bisa jadi mungkin overshoot sedikit ya. Karena di saat ini juga di sekitar 14.800-an ini juga MA 200-nya teman-teman. Di sini. Ini ada MA 200 ya. Ini penting untuk diperhatikan, menarik untuk Arto. Kemudian BGTG ini juga dia ketika sampai di 50 retracement ya, dia terkoreksi. 50 retracement di sini dia terkoreksi
Koreksinya sampai 38 retracement atau resistan atau support yang ada di bawahnya teman-teman ya. Apakah 38,2 retracement ini sudah cukup dan dia lanjut naik? Jawabannya adalah besok. Nah, kemudian BBYB akhirnya juga ngebreak ya. BBYB akhirnya ngebreak setelah dia konsol area di sini. Nah, kemarin saya sampaikan di sini adalah 50 retracement, jadi mungkin orang akan take profit. Nyatanya memang ada take profit juga. Kemudian untuk BBJB dia masih konsol area teman-teman ya, masih konsol, masih saya rasa ini masih akumulatif di sini ya. Perhatikan aja ini masih konsol area ya. Sepanjang dia tidak ngebreak ke bawah, ini cukup menarik, terutama nanti ketika harganya mulai running up seperti itu. Oke, kemudian BABP yang saya sampaikan kemarin, ini barang cukup volatil ya. Hari ini nyampe di 234. Saya masih punya barang teman-teman ya, masuk lagi akhirnya 220-an. 220-an, 220, 200-an. Karena kemarin saya masuk juga di sekitar 200. Terus kemudian sekitar 210, 220. Ya, sekitar 210-an teman-teman, 2210-an. 210-an karena yang kemarin kan kejual semua di 212 dan lanjut saya terpaksa makan atas lagi. Kemudian BABP teman-teman ini secara chart naik ketemu 38 retracement di sini ya. Sebenarnya targetnya dia minimal di sini dulu kenaikannya, tapi dia ketemu 38 retracement, ngetes dulu 23 dan ini mulai beranjak naik lagi, perhatikan. BVIC retracement juga, agro tadi udah saya bahas. Bang ini enggak. AGRS enggak ya, dia tipis-tipis kita skip aja. Oke, yang tipis-tipis kita skip aja. Nah, ini bank teman-teman ya, bank boleh diperhatikan. Ini ada satu pergerakan yang cukup terasa, cukup terbaca. Dia ngebentuk satu channel, tapi masih tipis aja channelnya seperti ini. Kemudian BMAS kemarin dia naik sehari aja, tapi langsung tembus support lagi. Ya ini barang pernah tinggi teman-teman, jadi kemungkinan ada orang-orang yang nyangkut akan keluar dulu. Amar ini volatilitasnya tinggi, silahkan kalau teman-teman bisa fast trading, bisa dimanfaatkan. Kemudian dinar 2 hari terkoreksi lagi, sama juga ini barang-barang yang pernah tinggi, jadi mungkin akan ada take profit. Kemudian untuk BFIN dia saat ini mencari support terdekat ada di 1250, ada di 38,2 retracement. Ya, BBTN sudah tadi ya. Kemudian BJTM setelah ngebreak dia ketemu resistan di kisaran 770 ya teman-teman, 770. Kemudian BJBR juga sebenarnya ada kemarin ngebreak, tapi hari ini dia tepat berada di resistan dari downtrend price channel ini teman-teman. Ini cukup nurut ya, pergerakannya cukup nurut di price channel ini, downtrend price channel. Kemudian Nobu teman-teman boleh diperhatikan ya, ini agak telat saya infoin. Sebenarnya saya masuk list saya terus sih. Nah, cuman ini saat ini udah sampai 50 retracement. Perhatikan ya teman-teman, 50 retracementnya bisa dilalui dengan mudah atau enggak besok. Kalau misalkan bisa, maka 50 retracement berikutnya yang menjadi targetnya dari si Nobu ini ada di kisaran 862. Baik teman-teman, berikutnya saham Astra ini masih terkoreksi lagi. Apakah dia akan seperti Arto mencari support atau mencari targetnya dia, karena memang untuk Astra ini ada target di 52 teman-teman ya. Auto juga retracement teman-teman akhirnya ya, memang the power of 50 retracement ini sakti sekali ketika satu barang turun dan menyentuh 50 retracement ini banyak orang take profit, apalagi ini pernah tinggi. Kemudian untuk Akses ya, Akses kemarin mencari support ya. Supportnya ada di sekitaran 1200-an, hari ini sudah mulai ada candle perlawanan. Jadi perhatikan ya, untuk besok perhatikan ini sudah mulai ada perlawanan. Unilever saya skip aja. Indofood masih mencari support juga ya. Ini sama, Garuda Food juga sama, supportnya ada di kisaran 480. ICPB juga sama, ini nurut dalam tren line itu. Jadi sektor consumer secara umum nggak menarik. Ya, Medco masih
mampu bertahan di atas MA 200, mampu bertahan di atas MA 200 dan 50 retracement. Hari ini berhasil naik di atas 61,8. Ini bagus. Kemudian untuk Elsa, teman-teman, ini masih bermain di area resistan 38,2 retracement ya. 50 retracementnya belum. Itu kira-kira di sini targetnya dia. Sementara dia harus nyampe di situ dulu untuk lebih bagus. Ini sekaligus di atas MA 200-nya. Nah, untuk Akra teman-teman, ini modelnya seperti seperti Arto ya. Ini menarik sih, menarik. Saya tertarik sekali untuk Akra, tetapi ini kondisinya harus benar-benar diperhatikan di 700. Apakah akan jebol? Karena kalau jebol ya jelas mau antri di bawah aja teman-teman ya. Antri-antrinya di bawah. Di sini ada support di 680. Kemudian di 595 teman-teman. Kita lihat dalam weekly-nya. Nah, weekly-nya juga ternyata ada supportnya ya teman-teman. 50 retracement-nya itu ada di sekitar 600-an. Jadi kita mungkin tunggu santai aja di situ. Karena kebiasaan Harum yang saya suka adalah ketika dia naik terus turun mendadak, itu yang saya suka. Tapi kalau ketika turun, saya akan tunggu dulu sampai dia benar-benar kira-kira di yang cukup bawah seperti itu. Kemudian perusahaan gas juga akhirnya retracement teman-teman ya. Ya akhirnya retracement di sini. Kita lihat retracementnya udah sampai di berapa. Ya dalam tren dia naik dari dasar itu. Saat ini dia ada di bawah support 23. Jadi support dia 23 udah jebol. Sekarang ada support baru di 1370-an teman-teman. Untuk saham sawit masih konsol area ya. Ini hitungannya dari ya kisarannya masih di atas 23 sampai 38 retracement. Jelas sekali bentuknya masih konsol walaupun ada satu pola higher low-nya, titik low-nya lebih tinggi. Kemudian RSIP ini masih cukup bagus, bertahan di atas 38,2 retracement, bahkan hari ini sempat sentuh ngetes 50 retracement teman-teman ya. Kemudian SIM mencoba juga untuk naik, ngelewatin ngetes MA 200-nya, ini sekaligus di 38,2 retracement teman-teman, 38,2 retracement. Kemudian SSMS masih belum mampu ngelewatin tren lain yang saya bikin. BWPT kemarin saya bilang cukup bagus, ini juga ternyata masih ngetes saja. Tapi ada bagusnya adalah dia ngebentuk higher low atau titik low-nya lebih tinggi, jadi kemungkinannya memang dia bergeraknya naik. Kemudian Harum teman-teman, Harum menarik ya hari ini hampir nyampe di 96. Ini area bidik saya di 96, berikutnya area bidik saya di 9000. Kemudian untuk Adaro bentuknya sama dengan Harum. Secara umum saham-saham batu bara sekarang sedang dalam pencarian supportnya. Untuk Adaro perhatikan teman-teman ya, ada supportnya dia itu. Sekarang supportnya itu di 2160 ya. Kemudian ada support di 2130, 2000-an lah. 2000-an ada support. Nah, kemudian untuk ITMG ini sebenarnya masih bagus ya. Secara pergerakan dia ada satu tren uptrend price channel walaupun gradiennya nggak terlalu tinggi. Di sini juga dia ada satu support seperti ini. Dia cukup nurut di area support ini teman-teman ya. Sementara kalau kita lihat dia terkoreksinya sebenarnya udah ekstrim ya. Kemarin terutama di 20.300-an bisa lagi naik ke 2174. Ini sebenarnya cukup oke ITMG untuk tradingan. PTBA masih oke juga, ini masih runningnya masih on track ya, cuman ya pergerakannya teman-teman tahu sendiri ya, kadang rapet, jadi ketika rapet seperti ini jadi nggak menarik seperti itu. Ini saya coba bikin price channelnya seperti ini, cukup nurut juga sebenarnya, tapi ini lebih disempitin aja seperti itu. Boleh disempitin seperti ini ya, price channelnya kira-kira seperti itu, kadang overshoot keluar. Oke, kemudian Indika Energi teman-teman, Indika Energi dia seperti ini ya. Ketika kemarin naik terkoreksi sampai 38 retracement, mencoba untuk naik lagi hampir ke 2230-an, namun saat ini terkoreksi di support pertama ya. PTRO hari ini berhasil ngebreak di atas resistan yang pertama 23 di atas 2300 teman-teman, oke. Kemudian Delta Dunia juga masih oke, masih bertahan di kisaran di atas 23 sih, tapi belum berhasil ngelewatin 281 atau 38,2 retracement.
MBSS kemarin oke teman-teman ya, namun hari ini masih belum berhasil lewat. Belum berhasil lewat. Lewat dari apa Pak? Lewat dari resistannya ya teman-teman. Ini kita coba lihat dulu, bikin dulu resistannya. Ya, dia candle kemarin aja belum lewat ya. Di atasnya ada 861 tuh resistan pertama. Kemudian United Tractor ini pergerakannya masih kurang kuat ya, walaupun ya lebar sih, cuman volatilitasnya ini juga cukup tinggi juga. Kemarin kan sempat naik ke 23,6 di 23.300-an. Tapi turunnya juga ekstrim sampai 22.150, sampai dari 23,6 retracement ke 61. 61 naik, ada target ke 38, udah kecapai tapi nggak berhasil closing di atasnya. Oke, kemudian sektor ini ya, sektor konstruksi. Kemarin saya bilang bagus, Adikarya sih masih bagus. Masih dekat dengan EMA 200, ini sekaligus resistan 38,2 retracement. Namun untuk Wika, hari ini retracementnya cukup kenceng ya teman-teman. Turun, retracement koreksinya cukup dalam juga ya. Hampir bahkan hampir tembus di 23,6 retracement. Kemudian PTPP juga sama, koreksinya cukup dalam juga. Waskita juga, yang Waskita sih nggak terlalu. Dia ada konsol area sekitar 5 hari, yang cukup bagus adalah Adikarya. Kemudian sektor properti teman-teman, ini BSDE udah sampai 50 retracement lagi. Ekstrim ini memang ya pergerakannya. Ya wajar teman-teman, ini barang pernah tinggi, jadi kalau ada yang sangkut-sangkut ya pengennya keluar, ya mungkin keluar dulu lah, lebih aman. Dalam weekly-nya juga masih cenderungannya masih turun teman-teman. Untuk Pakuwon juga akhirnya nurut sekali dengan downtrend price channel yang saya bikin ini. Jadi ketika sentuh di resistan dari downtrend price channel, dia turun ya, cenderungannya turun. Di sini sentuh turun ya, di sini sentuh turun. Di sini juga sentuh turun. Nurut sekali. Asri pun enggak. Kalau Asri dia konsolidasi setelah beberapa hari dia ngebreak dari channel tersebut. Ini adalah resistan kedua atau 38,2 retracement di sekitar 158-an. Semera ini masih koreksi retrace juga. Retrace-nya bahkan sampai 38,2 retracement tapi sedikit diangkat closing-nya. Oke, kemudian CTRA juga sama masih Jadi untuk properti yang ekstrim adalah BSDE ya. BSDE Pakuwon, Asri sih masih oke, SMRA setelah ngebreak, CTRA juga. Baik teman-teman, ini yang saya bahas tadi adalah telekomunikasi ya. Ini imbangannya Arto yang turun. Telkom tiba-tiba larinya sekencang itu teman-teman ya. Larinya sekencang itu, apakah ini karena terkait PPKM? Saya nggak ngikutin news. Sebenarnya memang Telkom ini menarik ya, karena kadang memang pergerakannya kenceng. Kemudian untuk ISAT ini dia udah sampai di supportnya. Dia udah sampai di supportnya dan hari ini ada percobaan naik ya teman-teman. Nah kemudian untuk Excel ini sebenarnya tadi udah reversal ya teman-teman. Tapi closing ini agak turun nih sampai 61,8. Atau apakah mungkin ada orang yang take profit ketika harganya mendekati harga mereka? Nah untuk friend ya memang masih melanjutkan kenaikannya teman-teman, tapi tipis-tipis saja, dan ini sebenarnya secara umum juga pergerakannya tipis ya teman-teman. TBIG ketemu support juga, dan ini mesti hati-hati 2750 apakah jebol. Kita lihat weekly-nya, kalau kita lihat weekly-nya kok jebol, ngeri juga teman-teman ya. Itu ada di 2690, kemudian 24 teman-teman. Kalau weekly-nya kita lihat TOBR ini malah oke hari ini ya. Dia ada upside yang lumayan. TOBR hari ini. Nah, ini kan seperti ini. Kalau kita tarik tren terakhir, dia sampai 38,2 retracement tapi turun lagi. Untuk IMAS sebenarnya masih cukup oke ya. Bertahan di 38,2 retracement tren pendek. Kalau di dalam tren besarnya dia masih belum mampu menembus resistan pertamanya di 23,6 retracement.
IMJS yang kemarin lebih oke, sekarang bertahan di 50 retracement, tren yang saya ambil ini. Nah, teman-teman, kemudian buat teman-teman penyuka Antam, hari ini Antam upside lumayan 5,61%. Tapi Antam ini teman-teman juga bisa ngelihat polanya naik sehari, muncul doji. Butuh konfirmasi besok, konfirmasinya turun, hammer lagi, turun lagi, candle bullish lagi, turun lagi 3-4 hari, lanjut lagi naik seperti itu. Silahkan bagi teman-teman penyuka Antam, diatur sendiri tradingnya. Ketika udah profit silahkan di take profit aja, pergerakannya volatilitasnya cukup tinggi. Dan untuk Inco juga sama, sebenarnya sinyal kemarin udah jelas sekali, ada doji, butuh konfirmasi hari ini dan konfirmasinya naik teman-teman ya. Kalau kita lihat kenaikan dari si Inco hari ini udah sampai di 50 retracement. Ketika sampai 50 retracement dari titik terendahnya orang take profit, itu sudah umum ya teman-teman. Kemudian TIN sama, tapi upside-nya dia masih belum begitu kencang, 50 retracement-nya dia adalah di 1500. MDKA memang beda pergerakan dengan metal lainnya. Ini justru hari ini miris. Ini ketemu candle kemarin, low kemarin, kalau dia jebol, spot berikutnya itu pertahanannya ada di 3515, 3417 dan kemudian 3280. Saham kertas masih belum ada pergerakan ya. Hanya TKIM ya, INKP-nya sedikit ada pergerakan, tapi secara umum overall ya nggak kemana-mana juga. JSMR masih cenderung mencari support-supportnya. Kemudian saham-saham kertas, saham-saham semen, Indo Semen ya, masih konsol di bawah, nggak kemana-mana. SMGR aja yang lebih menarik teman-teman ya. Tapi sudah sampai di 50,8 retracement. Nah, teman-teman penggemar ASA, kemarin adalah doji, butuh konfirmasi hari ini, konfirmasinya hari ini oke, up ya. Apakah ASA akan lanjut naik? Jawabannya yang tahu ya marketnya. Besok ya teman-teman. Seperti ini kita tarik Fibo. Hari ini dia berhasil ngetes di 23,6 retracement resistan pertama. Dan nanti ada kisaran 2860 sampai 2934 ini adalah dua resistan, yaitu MA 200 ya, garis MA 200 ini sekaligus di 2934 itu Fibonacci 38,2 retracement. Kemudian untuk era masih konsol area ya teman-teman, di resist 23,6 itu di 558. Same, ekstrim lagi koreksinya teman-teman ya, sampai 50. Memang saat ini barang-barang ini kalau udah naik, hati-hati teman-teman ya. Karena barang-barang yang pernah tinggi cenderung akan ada yang take profit. Sama juga, IMTK juga sama. 1947 lagi. 50 retracement-nya ada di 1900. Kemarin IMTK ini kena take profit di 50,8 retracement teman-teman. 50 retracement maksud saya. Kemudian MPPA ya teman-teman, saya bilang kemarin oke naikannya, hari ini 2 hari koreksi setelah diawali dengan pin bar. Memang power of 50 retracement ini nggak bisa dianggap enteng, terutama kalau saham downtrend. Ya, itu adalah area orang take profit. Multipolar pun sama teman-teman ya, saya pegang barang sama semua. Kemudian LPPF ya, untuk LPPF ini dia naik, terus kemudian terkoreksi. Naik dan terkoreksi. Kita lihat dulu, dia sebenarnya ada satu tren, tapi dia nggak berhasil break. Nah, dia ada satu tren break, dites lagi, masuk lagi harganya ke bawah tren lain, dan hari ini beranjak naik dari tren tersebut. Koreksi dia udah sampai berapa? Kalau kita lihat dia kemarin naik itu terus koreksi. Koreksi dia itu udah sampai 50-an, 61 teman. Cukup ekstrim dari kenaikannya ini. LPCK ya dia nggak kuat, ditutup di 50 retracement teman-teman. Jadi support berikutnya ada di 1250. Untuk LPKR hari ini dia ngetes resistan pertama di 23,6. Nah, MLPT ini justru yang hari ini bergerak, cuman teman-teman mesti hati-hati. Siklus dari MLPT adalah ketika naik besok koreksi. Ketika naik besok koreksi, ketika naik besok saya nggak tahu. Perhatikan, MTDL juga akhirnya konsol area ya. Konsol area dia masih
di kisaran 38 sampai 50. Ya memang 50 retracement dia nggak kuat. MMLP masih mencari supportnya ya teman-teman, kita biarin. Saratoga ini jadi nggak menarik ya teman-teman. Dulu saya masukkan karena menarik. Kalau sekarang seperti ini apakah masukkan lagi atau enggak? Cepin masih mencari support lagi. Ini bukti volatilitas barang itu memang tinggi sekali teman-teman ya. Jadi kalau udah punya barang untung ya nggak enak, pergerakannya take profit aja. Java hari ini yang boleh diperhatikan teman-teman ya, karena kemarin ada candle apa ya istilahnya, turunnya udah nggak turun lagi seperti itu, dan bentuknya adalah doji konfirmasi butuh. Hari ini dikonfirmasi. Nah, apakah ini bisa mengulang sampai resistan lagi 1700? Menarik ini untuk Java teman-teman ya. Kalau Indovitam masih belum menarik. Untuk samanya yang paling menarik adalah Java ya teman-teman. Kemudian kita tengok saham farmasi teman-teman, nggak ada yang menarik ya. Agi aja, Agi boleh. Agi di atas 23,6 retracement, ada resistan dia di 1550 di 38,2 retracement. Kemudian Inaf nggak menarik teman-teman ya. Ira masih ketemu resistan candle dia. Kita coba tengok dulu ininya. Oke, ini terkoreksi sampai 78, dalam tren naik terkoreksi sampai 78. Kalau kita tarik dari tren dia turun ini, ya ini dia masih kepentok di 23,6 atau resistan yang pertama teman-teman. Resistan pertama dia di 1835. Ya, Pipa oke, nggak menarik. Nah, ini Mika itu turun, naik lagi dan turun lagi. Berarti kecenderungannya masih mencari support. Prodia juga ini masih mencari support dan sekarang di 50 retracement udah tembus sih. Berarti ada target dia di 7500 teman-teman. Care, oke. Kemudian Silo masih mencari support ya untuk heal. Kita tengok dulu. Untuk heal kemarin sampai 61, rebound sampai 38. Volatilitasnya tinggi nih teman-teman. Karena dia hari ini juga sampai 61 lagi. Jadi satu barang yang naik terkoreksi itu kalau tidak kuat di bawah 38 retracement, maka ada target ke 61. 61 itu kecapai kemarin. Dan kalau mantul dari 61, maka target kenaikannya minimal di 38 retracement kecapai kemarin juga. Dan hari ini kita lihat dia sampai di 61 juga, tapi turun. Nah, kita lihat dalam tick chart apakah pergerakan dia hari ini. Nah, tick chart hari ini, nah berarti dia sempat tinggi. Berarti open tinggi, di bawah turun, tapi di bawah naik, dan turun lagi seperti itu. Oke teman-teman, itu saham-saham yang saya bahas tadi. Saham-saham yang biasa saya bahas, saya akan lihat dulu saham-saham top gainer teman-teman. Saham-saham top gainer saya akan bahas dulu. Tapi nggak semuanya ya teman-teman, kalau yang candlenya agak aneh saya nggak. Bram saya skip, SCCO saya skip. MLPT seperti biasa, tapi itu tadi saya warning mesti hati-hati. Pokoknya yang nggak menarik saya skip pergerakannya. LPPF oke, masuk ya. TPIA oke ya. TPIA teman-teman ya, dari 38,2 retracement sudah saya bahas ya. Di 7.800 sekarang 10.000. Ini barang modelnya DCA ya. Beli, simpan. TCPI ya, TCPI saya skip aja sih, dari candlenya banyak jarum. ASA, BNBA ya, kemudian Inco, ISAT, United Tractor, BBAI masuk semuanya. MLIA ngebreak ya teman-teman. MLIA dia ngebreak, lewatin 50 retracementnya, tapi dia closingnya bisa di atasnya ya. Perhatikan resistan berikutnya ataupun target berikutnya dia. Target berikutnya dia ada di 2200, kurang sedikit. Bank atau bank naik. Saya rasa ini aja cukup teman-teman ya. Ini BEPS retracement sampai 38,2. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Ada yang teman-teman bilang, Pak, bisa nggak videonya disampaikan dalam 20 menit saja gitu. Atau ada yang bilang juga, Pak, bisa dipecah per sektor seperti itu dalam video yang berbeda. Sebenarnya begini teman-teman,
video-video saya ini selalu saya sampaikan dalam timestamp atau timecode. Artinya, saya membahasnya dalam sektor-sektor dan kemudian saya beri di bagian bawah itu saya beri apa? Saya beri time code. Artinya kalau teman-teman misalkan mau ngelihat sektor konstruksi saja, silahkan klik di konstruksi. Mau ngelihat sektor banking aja, mau klik di sektor banking seperti itu. Jadi memang saya sekali bikin video langsung panjang, tetapi di sini saya memberikan opsi kepada teman-teman tidak untuk melihat semua video saya. Hanya ngikutin mungkin saham-saham yang masuk di top gainer seperti itu. Ya memang saya membahas saat ini sedang banyak membahas tentang ulasan saham karena itu bahasan yang paling laku teman-teman ya. Karena saya rasa teman-teman ini memang paling suka untuk membaca ulasan saham daripada membaca tentang tips trading. Kalau dulu saya sering membuat tentang tips trading, tapi kurang diminatin. Jadi saya akhirnya sekarang membahas tentang analisa saham. Sekali lagi, memang saya bikin panjang seperti ini, tetapi saya tetap memberikan opsi kepada teman-teman untuk memilih saham apa yang teman-teman mau lihat. Silahkan klik di description. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.